Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita, masih membahas rukun iman, dan kita masih melanjutkan pembahasan terkait rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Dan kita di tengah-tengah pembahasan terkait tanda-tanda besar kiamat. Dan pada pertemuan pekan lalu kita membahas tentang Dajjal. Kita membahas tentang Dajjal dan kita masih melanjutkan terkait Dajjal. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Tamim Ad-Dari, di mana pada hadis tersebut, hadis dalam Sahih Muslim, diceritakan bahwasanya beliau pernah terdampar sebuah pulau dan melihat sosok yang mengaku sebagai Dajjal. Demikian juga ada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Sayyad yang dicurigai sebagai Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Intinya Dajjal akan keluar menjelang hari kiamat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana keberadaan Dajjal tersebut? Berdasarkan hadis Tamim Ad-Dari yang kita sebutkan pekan lalu, Dajjal, itu hadis dalam Sahih Muslim, Dajjal berada di sebuah pulau dan terbelenggu. Entah di mana pulau itu, wallahu taala alam. Itu yang disebutkan, diriwayatkan dalam hadis tersebut dalam Sahih Muslim, sebutkan Dajjal itu dia terbelenggu di sebuah pulau. Di mana pulaunya, wallahu taala alam. Dia belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar. Karenanya berdasarkan hadis ini kita tidak bisa menerka-nerka atau sembarang mengklaim seseorang sebagai Dajjal. Ya, terkadang ada di suatu daerah ada anak kecil, dia lahir matanya cacat, rame beritanya. Oh, ini ada Dajjal lahir. Semisal itu. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kesian anak orang. Dia anaknya lahir misalnya dikasih musibah, ujian, nggak normal, cacat, dituduh jadi Dajjal lagi. Semakin sedih orang tuanya. Ya, karena ada itu. Ada keberadaannya, wallahu taala alam, di mana intinya Allah akan munculkan dia, izinkan dia keluar pada akhir zaman nanti. Baik, kemudian pembahasan berikutnya terkait Dajjal, yaitu di mana tempatnya Dajjal ini pertama kali akan muncul. Sosok ini akan muncul ke publik, ibaratnya itu di mana pertama kali ya. Lagi-lagi kita ketika membahas terkait perkara-perkara gaib seperti ini, kita hanya berlandaskan dalil yang sahih. Kita tidak ngarang-ngarang, kita tidak menerka-nerka, meramal-ramal, la. Berdasarkan hadis. Ada hadis, beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu akan keluar. Dari hadis yang ada menunjukkan Dajjal itu akan keluar dari di dua tempat, yaitu di Khurasan. Tempat pertama disebutkan di Khurasan, yang kedua di Asbahan. Yaitu di daerah timur ya, ada Khurasan sama daerah Asbahan, dua-duanya daerah timur. Dan kedua tempat ini Khurasan, ini nama dulunya ya, Khurasan ya. Adapun Asbahan, ini kedua tempat ini adanya di mana hadirin? Di mana? Adanya di Iran.
Ada di Iran tempat ini sekarang. Jadi pertama kali Dajjal ini akan muncul dari negeri Iran. Iran, bukan Irak. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yatba'ud Dajjalu min Yahudi Asbahan 70,000." Nanti Dajjal pertama kali muncul, dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. 70.000 Yahudi Asbahan. Asbahan ini nama daerah di Iran, hadirin. Dan sekarang kita bisa cari di Google, cari informasi zaman sekarang bisa cari. Di sana tuh di Iran sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti sudah ada pemukiman orang-orang Yahudi di situ. Ada banyak sekali Yahudi berkumpul di sana di negeri Iran sana. Mereka emang berkumpul di suatu tempat di sana di Iran sana. Mereka punya pemukiman sendiri di Iran, di Asbahan sana. Dan Nabi SAW sudah sabdakan dari 14 sahabatnya yang lalu bahwasanya Dajjal pertama kali akan muncul dan akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Asbahan. Itu pertama kali mereka akan keluar. Karena yang mereka tunggu-tunggu ini, kemunculan Dajjal, kalau versi mereka itu ibaratnya apa? The Mesiah, juru selamat yang mereka tunggu-tunggu, kemunculan Dajjal. Dan mereka sedang mempersiapkan kemunculan The Mesiah mereka, Mesiah palsunya. Kalau bahasa kita ya Dajjal yang mereka tunggu-tunggu itu. Taib. Kemudian dari situ nanti dia Dajjal ini akan bergerak, startnya dari sana dengan dukungan 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Kemudian dari sana dia akan bertolak berkeliling dunia. Taib. Kemudian hadirin rahimani rahimakumullah. Berapa lama Dajjal nanti dari awal dia muncul, dia akan berkelana itu berapa lama di muka bumi? Dia menghabiskan waktu berapa lama di muka bumi ini? Sebutkan juga dalam hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya Dajjal dari awal munculnya sampai nanti dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam itu selama 40 hari. Selama 40 hari saja. Tapi 40 hari ini berbeda hadirin. 40 harinya Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW satu hari pertamanya Dajjal berkeliling itu satu hari itu seperti 1 tahun lamanya. Satu hari pertama itu panjangnya seperti 1 tahun, sekitar 355 hari atau 360 hari versi hijriyahnya, sekitaran itu hari pertama. Hari keduanya Dajjal di muka bumi itu lamanya seperti 1 bulan. Hari ketiganya Dajjal di muka bumi itu lamanya seperti 1 pekan. Kemudian hari keempatnya Dajjal dan seterusnya sama seperti hari-hari kita normal. Artinya apa? Kalau kita jumlahkan ini total, jadi Dajjal ini dia akan berkelana keliling dunia itu kurang lebih 400 hari. Sekitar 400 hari. Nah selama 400 hari ini Dajjal dia akan keliling dunia semua, nggak ada satu tempat pun kecuali Dajjal akan masuk, termasuk serengseng. Nggak kebayang kan, nauzubillah misalnya Dajjal ngut jalan di sini gang ini mau nyari pengikut, hati-hati. Jadi dia akan keliling. Ngapain dia keliling hadirin? Ngapain Dajjal ini keliling? Berdakwah. Dia berdakwah, nyari mangsa, nyari pengikut. Dan ini mengerikan. Fitnah Dajjal ini mengerikan. Nanti kita akan bahas. Taib. Nabi SAW bersabda terkait perjalanannya Dajjal ini, yaumun kasanah wa yaumun kasyahr wa yaumun kajum'ah. Satu harinya Dajjal seperti 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 pekan. Wa sa'iri ayyamihi ka ayyamikum. Kemudian sisa harinya seperti hari-hari kalian secara normal. Qulna ya Rasulullah. Perhatikan pertanyaan sahabat ini. Dalam kondisi seperti itu, sahabat masih bertanya seperti ini. Qulna ya Rasulullah. Fadzalikal yaumul ladzi kasanah. Di hari, 1 hari yang seperti 1 tahun itu,
Atakfina fihi salatu yaum? Apakah cukup bagi kami salat satu hari? Qala la uqduru lahu qadrahu. Tapi kata Nabi SAW, enggak, tapi diperkirakanlah waktunya. Lihat, kondisi seperti itu, suasana Dajjal lagi keluar satu hari seperti setahun. Sahabat nanya, Rasulullah, nanti kalau satu hari panjang setahun, bagaimana kita sholat? Apakah sholatnya kita seperti cukup sholat satu hari? Kata Nabi, enggak, tapi kalian perkirakan waktunya. Artinya selama 24 jam itu manusia memperkirakan sholatnya 5 waktu. Jadi enggak selama 1 tahun sholat cuma 5 kali. Karena emang harinya itu hari 1 tahun. Satu hari seperti 1 tahun yang Nabi SAW sabdakan ini, Allah akan memperlambat geraknya matahari. Jadi hari itu sangat panjang. Jadi satu hari itu akan berjalan selama 1 tahun. Dan Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal tersebut. Jadi harinya panjang. Sahabat nanya, gimana sholatnya kalau kayak gitu Rasulullah? Kata Nabi, perkirakan. Diperkirakan kira-kira 24 jam. Dia sholat selama 5 kali per 24 jam tersebut. Dan ini nanti kalau setelah di total perjalanan Dajjal selama 400 hari. Taib. Dan selama 400 hari ini Dajjal keliling ini cukup 400 hari itu untuk Dajjal berkeliling dunia. Kenapa? Karena Dajjal itu disebutkan oleh Nabi SAW, dia bisa bergerak cepat seperti angin. Dia bisa bergerak seperti angin. Jadi dia bisa berkelana di muka bumi ini dengan cepat. Karena apa? Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Dia bisa bergerak cepat seperti hembusan angin. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Kal ghayth istadbarahu rih. Dajjal itu seperti hujan yang ditiup oleh angin pergerakannya. Karena dia bisa keliling dunia dalam waktu 400 hari ke seluruh belahan dunia. Makanya nggak perlu pakai UFO. Kayak waktu dia bilang, entah dari mana munculnya Dajjal. UFO itu kendaraan Dajjal. UFO yang khayalan yang kita saksikan di film-film, tiba-tiba katanya jadi kendaraan Dajjal. Ya, repot ya seperti itu. Mungkin ntar ini dulu ya, boarding dulu, ntar lepas landas dulu UFO-nya, ntar landing dulu. Enggak, berdasarkan hadis dia bergerak seperti hembusan angin, cepat dia Dajjal. Kemudian kata Nabi SAW, Laisa min baladin illa sayata'hu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tempat pun kecuali Dajjal pasti akan singgah mampir ke situ, kecuali Mekah dan Madinah. Dan nanti di akhir zaman ya, ketika Dajjal ini mulai muncul, kehebohan di sana sini ya, mulai rame ini orang bicarakan ini kejadian besar. Dajjal keluar, ada orang sakti keluar. Maka di sini ada kelompok orang yang dia kepo, dia semangat, dia pengen ketemu sama Dajjal. Sedangkan Nabi SAW peringatkan, kalau nanti kalian dengar Dajjal keluar, jangan temui, sembunyi sana, bahaya. Maka nanti kan kita jelaskan ya, bagaimana orang nanti sebagian akan nyari dia, penasaran sama Dajjal, terutama perempuan. Nabi sebutkan, nanti kita insyaallah sampai sebutkan dalilnya. Taib, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Kemudian bagaimana kesaktiannya Dajjal? Dajjal, Allah Subhanahu wa taala berikan dia kelebihan. Allah berikan dia kesaktian yang luar biasa, di luar nalar, di luar normal. Yang Allah berikan dia kesaktian tersebut sebagai ujian berat bagi manusia, fitnah yang sangat dahsyat bagi manusia. Maka Allah berikan dia kesaktian. Di antara kesaktiannya Dajjal, Allah berikan dia kesaktian sebagai fitnah bagi manusia. Itu Dajjal bisa menurunkan hujan dan menjadikan tanah yang tandus itu langsung subur seketika. Ini baru satu fitnah nih. Tiba-tiba muncul sosok yang dia bisa menurunkan hujan, suruh hujan turun hujan. Tanah kering tiba-tiba langsung subur, hijau langsung. Bagaimana manusia nggak terfitnah ya? Ada sosok seperti itu. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim,
Fayamurus sama fatumtir wal ardu fatunbit. Dajjal perintahkan langit suruh turunkan hujan, turun hujan. Kemudian dia perintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuh. Kemudian di antara kesaktiannya ya, tempat orang-orang kalau mau ngikut beriman sama Dajjal, tempatnya dia, kampungnya dia jadi subur, berkah tempatnya. Mau ikut Dajjal, maju tempatnya dia, subur, ya dijadikan tempatnya itu berkah. Syaratnya apa? Beriman sama Dajjal. Yang nggak mau beriman sama Dajjal, gersang tempatnya dia. Ngeri, fitnah luar biasa. Di akhir zaman dihadapkan manusia fitnah seperti itu, ujian. Makanya kita disuruh berlindung dari fitnah Dajjal dalam sholat kita baca setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artiannya saja untuk mempersingkat waktu. Setelah Nabi SAW, hadisnya panjang ya. Setelah Nabi SAW menjelaskan ketika Dajjal masuk suatu daerah, suatu kampung, kemudian disuruh orang itu beriman kepada Dajjal, kemudian dia punya hewan ternaknya jadi subur, hewan ternaknya jadi banyak susunya ya, kemudian dia punya punuk-punuk hewannya jadi panjang, kantong susu hewannya itu jadi penuh. Kemudian dia datang suatu kaum, suatu negeri, suatu daerah, suruh mereka beriman, satu kampung tersebut, suatu daerah, maka orang kampung ini menolak, mau beriman sama Dajjal, maka Dajjal pergi meninggalkan mereka, maka kampung tersebut, daerah tempat orang-orang yang menolak Dajjal tersebut menjadi kekeringan, gersang, nggak ada harta sama sekali, nggak ada hartanya, sudah habis semua. Gara-gara apa? Nolak Dajjal. Luar biasa fitnah. Kemudian di samping itu nggak cukup sampai di situ, dia ngaku sebagai Tuhan. Dajjal ngaku sebagai Tuhan. Dia ngaku sebagai Tuhan, kemudian dia apa? Ya, kesaktian yang lain, dia bisa merintahkan bumi ini untuk mengeluarkan harta, maka keluar harta dari dalam bumi. Sebutkan hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Muslim, wa yumurru bil khariba. Dajjal melewati suatu tempat, tanah yang rusak, fayaqulu laha. Kemudian Dajjal berkata kepada tanah tersebut, akhriji kunuzaki, keluarkan harta karunmu wahai tanah. Fatatba'uhu kunuzaha kaya'asib an-nahl. Kemudian ketika Dajjal nyuruh ini tanah ini, keluarkan harta karunmu, keluar harta dari tanah ini, kemudian harta ini yang sudah keluar dari tanah ini akan dia ngikutin Dajjal kemana Dajjal pergi, ini harta dari bumi ngikutin dia seperti lebah yang mengikuti ratunya, kata Nabi SAW. Kalau ratu lebah itu jalan kan, dia punya lebah-lebah kecil ngikutin. Nah seperti itu harta-harta yang keluar dari bumi, entah itu emas lah, berlian apa keluar, nanti kunuz, kanz, ini harta karun yang besar. Ini akan dia ngikutin kemana Dajjal pergi, ini harta ngikut. Mau beriman sama Dajjal, dapat. Wa'iyadzubillah. Coba antum bayangkan hadirin, begini akan ada manusia dengan kekuatan dahsyat seperti ini. Apa kira-kira yang akan terjadi bagi manusia, orang-orang yang kurang ilmu dan kurang iman pada hari itu? Mengerikan, terutama kaum hawa, wanita. Zaman sekarang, entah ini manusia ini siapa, orang ini siapa, dengan modal baca salawat, tangan ke belakang, keluar duit, gandangan uang, banyak yang ikut sama dia. Yang ikut sama dia, percaya sama dia ini bukan orang-orang sembarangan, doktor, ada yang profesor, ada yang orang belajar agama, pergi ke sana mau menggandakan uang. Sekedar si fulan yang katanya nipu orang bisa gandakan uang, banyak orang ketipu. Gimana lagi ketemu Dajjal, itu bayangkan. Na'udzubillah. Ada perempuan, entah ini dari mana munculnya, ngaku sebagai titisan Jibril, banyak pengikutnya. Yang pengikutnya ini doktor, profesor, perempuan.
ngaku jadi nabi, terus dalam langkah ngaku jadi Jibril. Banyak pengikutnya, tuh bayangkan. Gimana lagi tuh orang-orang ketemu Dajjal? Ada lagi dia guru bulu tangkis katanya, ngaku jadi nabi. Di orang Bogor banyak pengikutnya hadirin, dan pengikutnya fanatik. Dia suruh pindah-pindah dia. Sama orang ini nggak tahu ini siapa, nggak punya kesaktian, wala bisa terbang, wala bisa apa. Banyak pengikutnya fanatik, ngikut syahadat, ngaku ngangkat dia jadi nabi. Subhanallah. Bagaimana ketemu Dajjal? Zaman sekarang ya, dukun-dukun dalam kampung, rumahnya remang-remang, gelap, ya, rambutnya berantakan, bajunya raut-rautan, entah berapa lama nggak pernah mandi, ngakunya bisa dukun sakti, bisa bikin orang kaya. Banyak orang datang ke dia, pengen kaya, pergi ke dukun. Ini dukun miskin, nggak kaya-kaya. Banyak yang percaya sama dia. Gimana ketemu Dajjal? Antum bayangin. Subhanallah. Jadi ini bukan perkara main-main hadirin. Fitnah yang dia akan sebarkan seperti ini bukan perkara main-main, fitnah besar bagi manusia. Mengerikan. Ini konsekuensinya kalau percaya sama Dajjal, neraka jahanam kekal di situ, kafir jatuhnya dia. Percaya sama Dajjal, beriman kepada Dajjal, kafir, masuk neraka, kekal di neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Berapa tahun lalu, ya entah ya, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu mungkin ya, sekitar itu. Ada tokoh di India namanya Sai Baba. Keriting rambutnya ya. Rambutnya gondrong, keriting, ngembang begitu, kayak orang nggak pernah sisiran. Dia kayak pakai jubah merah begitu. Antum kalau nggak pernah lihat, antum nyampe rumah ketik di Google Sai Baba gitu. Di India, terkenal. Jadi ini orang sakti, bisa mengeluarkan emas dari mulutnya. Kalau dia bikin tangan keluar, sakti. Itu orang-orang yang sujud-sujud sama dia, bahkan dari negeri-negeri barat, bule-bule datang nyembah, nganggap dia benar, ini orang sakti, ini Tuhan ini. Nganggap dia Tuhan lewat ini, kayak sujud-sujud, usap-usap kakinya. Bukan cuma orang India yang percaya, orang-orang luar negeri percaya sama dia. Banyak pengikutnya. Ujung-ujungnya mati dia. Sudah mati dia orang ini. Sakti. Ya entah dia pakai trik apa, wallahu alam, entah pakai jin wala apa. Intinya si Sai Baba ini dulu terkenal, sempat muncul. Itu pengikutnya sudah taraf internasional lah dia. Bukan sekelas Kanjeng Dimas yang gandakan uang itu, enggak. Ini sudah kelas internasional. Itu banyak pengikutnya. Bagaimana lagi orang-orang nanti di belahan dunia ini ketika Dajjal keliling bertemu, terus terfitnah dengan kesaktian Dajjal. Kemudian juga diantara kesaktian Dajjal ini hadirin, dia bisa menghidupkan orang mati. Antum bayangkan, orang mati dihidupin. Tentunya semua ini izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengizinkan dia bisa seperti itu. Dalam hadis disebutkan, hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Saya bacakan terjemahnya saja biar cepat. Di antara fitnahnya Dajjal adalah dia berkata kepada seorang Arab Badui. Dajjal sebutkan oleh Nabi SAW, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui, apakah jika aku hidupkan ayahmu dan ibumu, kau akan bersaksi dan beriman bahwasanya aku adalah Tuhanmu? Dan ada orang Arab Badui, aku hidupkan dia orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana kalau aku hidupkan ayahmu dan ibumu sekarang? Kau beriman kepada aku sebagai Tuhan? Kata orang Badui ini, oh iya, kalau kau bisa lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, tiba-tiba ada dua syaitan yang datang menjelma seperti bentuk ayahnya dan ibunya. Jadi bantu sama syaitan dia. Menjelma seperti ayahnya dan ibunya Arab Badui ini. Kemudian syaitan yang menjelma jadi orang tuanya orang Arab Badui ini berkata, wahai anakku, putraku, ikutilah dia. Sungguhnya dia adalah Tuhanmu. Maka terfitnahlah si Arab Badui tadi. Kemudian juga
dikisahkan nanti ya dia benar-benar membunuh orang. Nanti kita kisahkan ketika dia sudah sampai ke Madinah nanti. Ketika dia sudah keliling. Entah kesereng-sereng ini di hari keberapa nanti dia ke sini. Dajjal. Subhanallah. Ya kalau korang-korang kuat ke bekal ilmu sama keimanan bahaya. Makanya ini penting kita mengajarkan anak keturunan kita ini. Ajarkan keimanan, tauhid yang benar, ingatkan, sampaikan kepada dia bahwasanya akan ada di akhir zaman ada sosok namanya Dajjal. Sebuah fitnah besar. Ajarkan kepada anak cucu kita. Nanti dia akan mengajarkan keturunan terus seperti itu. Agar keturunan kita insya Allah nanti terjaga dari fitnah Dajjal. Kalau kita ini kemungkinan sih nggak ketemu, kemungkinan nggak. Entah kapan terjadinya, wallahu taala alam. Karena fasenya ya nanti dia muncul Imam Mahdi dulu ya, dan panjang ya prosesnya. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, dia bisa berjalan cepat seperti angin, tadi sudah kita jelaskan hadisnya dalam Sahih Muslim. Kemudian juga di antara kesaktian dan fitnahnya Dajjal ini, dia selalu disertai dua sungai. Dia seakan-akan ada dua sungai di kiri sama kanannya dia. Satu sungai api, satu sungai air. Sebutkan dalam hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, saya bacakan artinya saja. Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada dua sungai yang mengalir. Salah satu dari keduanya secara kasat mata, dilihat oleh mata manusia, sungai itu adalah sungai air yang putih bersih. Dan yang lain satu lagi secara kasat mata adalah sungai api yang bergejolak. Apabila ada dari kalian yang menjumpai itu, jadi dikasih pilihan sama Dajjal. Kasih pilihan. Yang beriman sama yang nggak beriman sama dia, dikasih opsi nanti. Kalau kalian menjumpai itu, kata Nabi SAW, hendaknya kalian mendatangi sungai yang terlihat seperti api yang bergejolak. Pergi ke sungai api itu. Kemudian tutup mata kalian. Kemudian hendaknya kalian menundukkan kepala kalian untuk minum dari api tersebut, karena sungguhnya itu adalah air yang dingin. Jadi orang yang beriman kepada Dajjal diperintahkan untuk menuju sungai dan meminumnya. Kemudian orang yang kafir kepada Dajjal, nanti dia dipaksa untuk perintahkan untuk ke sungai api yang menyala tadi. Kata Nabi SAW, kalau kalian mendapati situasi seperti itu nanti, pilih yang api itu nanti. Gak usah ragu-ragu. Karena sungguhnya itu adalah air yang dingin. Karenanya Nabi suruh tutup mata. Ini kasat mata api mengerikan. Maka Nabi SAW tutup matamu, masukkan kepalamu ke api tersebut. Dan ini fenomena yang disaksikan oleh umat, disaksikan oleh manusia, ini kejadian yang sangat mengerikan. Dia akan benar-benar terbakar mati di situ. Terbakar dia mati di situ, tapi pada hakikatnya sejatinya dia akan masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Jadi kasat mata dia mati, tapi di hakikatnya Allah masukkan dia dalam surga. Bukankah ini fitnah yang luar biasa hadirin? Ini fitnah mengerikan. Bagi datang orang dengan kesaktian seperti itu, hidupkan yang mati, turunkan hujan, bawa harta banyak, terus suruh kita nyemplung ke api. Coba antum bayangkan. Masuk air atau masuk ke api? Mengerikan. Kalau kurang-kurang kuat iman dan kurang ilmu tentang Dajjal, bahaya. Makanya penting. Makanya Nabi SAW bersabda, tidaklah Nabi diutus oleh Allah SWT kecuali dia pasti mengingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Semua Nabi peringatkan umat tentang fitnah Dajjal ini. Makanya penting kita peringatkan anak keturunan kita. Suruh dia berfaham, berilmu tentang fitnah Dajjal ini. Ini fitnah luar biasa. Kemudian bagaimana bentuk fisiknya Dajjal? Sebutkan dalam riwayat bahwasanya Dajjal ini tubuhnya besar, matanya cacat. Misalkan hadis Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Kemudian tiba-tiba muncul seorang yang rambutnya lurus, kemudian rambutnya meneteskan air, kepalanya meneteskan air yang mengalir. Maka saya bertanya, siapa ini? Maka mereka mengatakan ini adalah Isa bin Maryam, Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa turun, ketika dijelaskan insya Allah dengan rambut yang basah.
Kemudian aku menoleh, kemudian tiba-tiba ada seorang yang berbadan besar. Warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan. Seolah-olah matanya seperti anggur yang menonjol. Kemudian mereka menjelaskan sedangkan ini adalah Dajjal, dan manusia yang mirip dengannya adalah Ibnu Qattan. Ada seorang namanya Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Taib. Jadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia kesaktian begitu luar biasa, tapi Allah jadikan dia fisiknya cacat, hadirin. Dan dia tidak bisa memperbaiki kecacatan dalam fisiknya. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa menjadikan tanah menjadi subur, dia bisa menurunkan hujan, tapi dia tidak bisa memperbaiki fisik yang cacat itu. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seperti itu. Untuk membuktikan orang-orang yang kuat iman tahu ini bukan Tuhan, karena Tuhan nggak mungkin seperti ini wujudnya. Walaupun dikasih kesaktian, tapi dia matanya cacat, badannya, rambutnya, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya keriting. Tuhan seperti itu bentuknya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war." Ketahuilah, sungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, sungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak samar bagi kalian, sungguhnya Allah tidak buta sebelah, dan sungguhnya masih ada Dajjal buta sebelah kanannya, matanya buta sebelah kanan. Taib. Kemudian diantara bentuk fisiknya disebutkan dalam riwayat, pahanya dia saling berjauhan, dia kurang normal bentuk fisiknya. Nabi SAW menyebutkan, sungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu dalam. Maka ketahuilah, maka jika dia melakukan kerancuan, ngasih syubhat, ngasih fitnah dengan kalian, maka ketahuilah sungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Kemudian juga diantara fisiknya Dajjal, dia rambutnya ikal keriting dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bisa bersabda, "Ad-Dajjal a'warul 'ainil yusra." Dajjal matanya buta sebelah, jufalul sya'r, rambutnya berikal, ma'ahu jannatun wa nar, dia bersamanya ada surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Tadi kita sebutkan, dia kebalik. Taib. Kemudian fitnah Dajjal, ya, dia akan keliling, kita sebutkan tadi, Dajjal menebarkan fitnah ke manusia. Dia akan keliling berdakwah, nyari pengikut sebanyak-banyaknya ke seluruh belahan dunia kecuali Mekah dan Madinah, dan dia akan mengaku sebagai Tuhan. Yang ngikut sama dia tentram, makmur, subur, berkah negerinya, dapat harta. Tapi yang nggak ikut sama dia sengsara, kekeringan, dan seterusnya. Sampai akhirnya nanti dia keliling-keliling, nyampailah dia ke kota Madinah. Kemudian dia mau masuk kota Madinah nggak bisa, karena kota Madinah semua penjuru dijaga oleh malaikat. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, tidak ada satu lorong dari lorong-lorong kota Madinah kecuali ada malaikat yang menghalanginya. Kemudian dia akan mengguncangkan penduduknya dengan 3 kali guncangan. Ya, Dajjal akan terguncang Madinah dengan 3 kali guncangan. Dengan guncangan itu, maka Allah akan mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah. Orang-orang munafik yang ada di Madinah sampai saat ini, sampai hari kiamat nanti, begitu Dajjal nyampe, dia masuk nggak bisa, sehingga dia bermarkas sekitar berapa kilo dari kota Madinah, dia guncangkan, keluarlah orang-orang munafik dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Jadi ada suatu daerah, ya, disebut dengan Sabkhah, daerah Jurf, ya, sekitar berapa kilo dari kota Madinah. Nanti Dajjal nggak bisa masuk Madinah, dia akan bermarkas di situ. Dia akan bermarkas di daerah Jurf. Dia akan memanggil, ya, dengan guncangan itu orang-orang munafik akan keluar gabung sama dia. Kemudian ada tokoh, ya, dengan entengnya dia bilang, "Oh, pemerintah Saudi sudah menyiapkan markasnya buat Dajjal," itu katanya. Jadi di Madinah itu ada suatu bukit, ada suatu gunung. Di atas gunung itu ada istana kerajaan dibangun situ. Saya dulu dari kampus saya, dari kamar saya di kampus, kalau saya buka jendela pemandangannya langsung ke gunung itu, ada istana di situ.
Kata si Ustadz ini itu Raja Fahad bangunkan itu buat sebagai markasnya Dajjal nanti. Coba antum bayangin. Kurang ajar. Raja Fahad dibilangnya siapkan tempat buat Dajjal. Mengerikan. Artinya dia nuduh Raja Fahad ini kafir dong. Padahal di tempat yang sama, nggak di bawahnya, di bawah bukit itu. Di bawah bukit itu ada Mujamma' Al-Quran yang bangun Raja Fahad. Mujamma' percetakan Al-Quran yang dari situ dicetak Al-Quran dengan seluruh bahasa, disebarkan seluruh dunia gratis. Raja Fahad yang bangun itu. Terus dibilang Raja Fahad bangunkan istana buat turunnya Dajjal, dan tempatnya dekat dari istana. Asal ngomong orang-orang ini. Dia kira dia akan nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban. Dia nggak sempat minta maaf ke Raja Fahad, belum sempat diklarifikasi. Kok dia mati gimana urusannya di akhirat nanti itu? Na'udzubillah. Jadi dia nanti Dajjal ini, dia begitu dia nggak bisa masuk, nanti dia manggil para munafik keluar. Nah, nanti dikisahkan di situ, ya. Ketika Dajjal ini keluar, heboh orang-orang ya. Nanti orang berbondong-bondong ingin ketemu, sebagian ingin pengen cari tahu tentang Dajjal ini. Ya. Penasaran dia, kata Nabi SAW, khususnya kaum wanita. Kaum wanita. Dia yang paling kepo nanti penasaran pengen ketemu sama Dajjal ini. Makanya sebutkan oleh Nabi SAW, Nabi bersabda, ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Dajjal akan turun di daerah Miqranah. Mayoritas orang keluar menuju tempatnya adalah kaum wanita. Sehingga seorang pergi ke tempat istrinya, nanti ketika Dajjal keluar, seorang dia pergi ke tempat istrinya, pergi ke tempat ibunya, pergi ke tempat anak perempuannya, saudara perempuannya, ke bibinya, diikat semuanya sama dia di rumah, biar nggak pergi kan menemui Dajjal. Dia akan ikat perempuan-perempuan keluarganya supaya nggak pergi nyamperin Dajjal. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kenapa? Karena begitulah keadaan wanita. Wanita itu lemah iman, imannya dan agamanya itu lemah. Kata Nabi SAW, perempuan seperti itu Allah jadikan perempuan seperti itu keadaannya. Ya makanya kita harus berhati-hati dengan perempuan. Berhati-hati kita menghadapi perempuan, hati-hati. Jangan kita pikir perempuan itu sama-sama kita lah. Perempuan Allah jadikan dia seperti itu, lemah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, dengar Dajjal keluar, sudah ada gosip nih, oh Dajjal sudah nyampe pasar Pengampuan misalnya. Udah rame berita Dajjal nyampe sini nih misalnya, maka menjauhlah darinya, kata Nabi SAW. Menjauh, jangan pergi ke sana nyamperin, hati-hati. Tapi kita insya Allah nggak ketemu zamannya, insya Allah nggak ya. Kemungkinan masih jauh. Kecuali kalau versi Ustadz akhir zaman yang bilang gurunya sudah ketemu sama Imam Mahdi, itu ya berarti sudah ntar lagi Dajjal keluar. Demi Allah, kata Nabi SAW, sungguhnya seorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasanya dia beriman, namun akhirnya dia akan mengikutinya disebabkan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh Dajjal. Hati-hati, jangan gambling sama masalah keimanan, urusannya neraka nih. Na'udzubillah. Jadi fitnah luar biasa. Kemudian nanti di sekitar Madinah sana muncul seorang pemuda. Ini di akhir pembahasan, muncul seorang pemuda, dikisahkan Nabi memberi sebuah hadis yang panjang. Pemuda ini nanti dia datang dari Madinah keluar menghampiri Dajjal. Kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Dajjal yang pernah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kami. Maka Dajjal berkata kepada para pengikutnya, bagaimana kalau aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi? Apakah kalian meragukan aku? Maka pengikutnya berkata, tidak, kami tidak akan meragukanmu, kata pengikutnya. Lalu Dajjal membunuh laki-laki ini. Anak murid dibunuh oleh Dajjal di Madinah ini. Sebutkan dalam riwayat lain, riwayat sahih juga, digergaji ini laki-laki dari tengah kepalanya sampai ke belah dua. Kemudian belahannya dihempaskan jauh sampai sejauh anak panah. Kemudian Dajjal lewat di tengah-tengahnya, maka laki-laki ini bersambung lagi badannya terus hidup. Terus bersorak orang-orang pengikutnya ini semakin bangga dengan kekuatan kesaktian Dajjal ini. Kemudian anak murid yang sudah dibunuh dihidupkan lagi tadi ini, bagaimana? Apakah kau ragu bahwasanya aku Tuhanmu? Kemudian kata anak muda ini berkata, aku semakin yakin kamu adalah Dajjal yang disabdakan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Kemudian ketika Dajjal hendak bunuh dia laki-laki ini, mau hendak bunuh lagi anak muda ini, dia tidak mampu, nggak bisa dia
bunuh lagi anak muda ini. Kemudian di tengah-tengah kondisi demikian, kehebohan demikian, Imam Mahdi pada saat itu sedang ada di sini, dia mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Dajjal ini, tapi dia tidak mampu melakukannya sampai turunlah Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa yang nanti akan membunuh Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.